DLP yang saya pakai 2010. Kalau kalian pakai bisa dapat XE nggak apa-apa ya. Asal jangan DLP 7. Nah, ini ya. Saya ada modulnya mana ya? Sebentar. Ini modulnya. Nah, ini. Jadi ini DLP IDE. IDE itu kepanjangan dari Integrated Development Environment. Jadi semacam kayak tempat membuat program gitu kan. Nah, ini IDE. Tampilan ini DLP 7 seperti ini ya. Nanti mungkin saya modifikasi modulnya karena ini modulnya masih yang DLP 7. Nanti kita coba DLP yang 2010 untuk modul. Nah, bagian-bagian dalam DLP IDE ada menu. Nah, kalau kalian lihat di sini ini menu ya, ada menu file, menu edit, search, view, refactor, project, run, komponen, tools, windows, dan help. Ini namanya menu ya, menu di DLP. Kemudian ada toolbar. Ini toolbar ya, nih yang ada simbol-simbol, gambar-gambar nih, ini toolbar. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Ini yang saya sorot ini toolbar namanya. Kemudian oh, ini tab komponen nih. Yang namanya tab komponen ini. Nih. Nah, kalau di DLP 2010 nih namanya tab komponen. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bentar. Nah, ini tab komponen ya. Kalau di DLP mungkin berbeda dengan DLP 7. DLP 7 itu letaknya di atas. Nih. Ini modulnya nih kayak gini ya. Nih. Nah, ini tab. Jadi nanti ada tab standar, ada additional dan segala macam. Ini tab ya. Jadi jangan bingung, ini tab komponen. Atau tool palette ya, ada tool palette-nya. Kemudian ada form editor. Form editor tuh tempat kita membuat form. Form itu kayak tampilan ya. Nah, ini form editor. Nih. Nah, ini form editor. Jadi letak kita mendesain di sini. Di form editor sini. Nah, ini tab komponen tadi. Ada standar, ada additional, ada Win32, ada banyak ya. Ini tab komponen. Yang ini form editor. Kemudian ada lagi kode editor. Kode editor tuh letak tempat untuk meletakkan coding atau kode-kode program. Ini kalau form editor tadi tempat kita mengatur tampilan, ya kan? Tampilannya mau seperti apa untuk program kita nanti. Kalau kode editor tempat meletakkan coding programnya. Letaknya ada di, kalau kalian lihat di bawah, nih. Ini ada bagian, kalau kalian lihat ada kode, desain, sama history, ya kan? Nah, kalau desain ini masuk ke form editor, kalau kode, nah ini kode editor namanya. Ya, tinggal dipicik aja kode sama desain. Kalau di DLP 7 ini letaknya berbeda, tapi kalau di DLP 2010 dia mulai disamakan letaknya. Jadi ini kode editor, yang ini form editor, tempat mendesain tampilan, kita klik desain, untuk memasukkan kode, kita klik kode di bawah sini. Nah ini ya, ini kode editor. Ini tempat meletakkan kode-kode program. Kemudian ada object tree view. Ini object tree view ya, yang ada struktur ini. Ini nanti untuk memberitahukan detailnya komponen apa saja yang kita pakai dan strukturnya bagaimana. Ya.
Misalkan ini form 1 ya, ini namanya form 1. Saya taruh komponen apa ya, misalkan button tuh tombol. Nah, ini kan muncul nih, ini object tree view. Artinya di form saya ini saya punya satu button. Saya tambahkan lagi button. Ini namanya button ya, tombol. Nah, jadi ada dua button. Ini namanya button 1, ini namanya button 2. Saya tambahkan lagi edit. Nah, ini. Jadi kan kelihatan di form kita itu apa aja komponennya. Itu fungsinya. Ini namanya object tree view. Ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kelihatan di modulnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, jadi kan ada form 1. Di dalam form 1 ada namanya edit 1. Kemudian ada group box 1. Nah, di dalam group box 1 ada lagi edit 2, label 2. Gitu. Jadi ini kayak menunjukkan, menginformasikan struktur form kita. Form itu formulir ya. Jadi tempat kita mendesainnya itu form. Ini fungsinya dari object tree view. Ini object inspector. Letaknya di bawah sini. Nih, object inspector. Jadi ini tempat untuk mengubah properties dan event yang saya tulis tadi di bahasan hari ini, properties dan event. Properties ini adalah atribut-atribut yang berkaitan dengan komponen itu. Misalkan edit 1. Ya. Saya ingin menghilangkan tulisan edit 1 ini. Coba perhatikan, saya ingin menghilangkan tulisan edit 1. Caranya saya cek object inspector, kemudian properties, kemudian teksnya saya ganti. Saya hapus semua. Teks. Nah, saya hapus. Nah, tulisannya kan hilang. Ya kan? Jadi ini propertiesnya dari komponen ini. Properties dari komponen ini yang saya klik ini. Kalau saya tambahkan teksnya contoh. Nah, ini kan ada teks yang muncul contoh. Ya, ini properties namanya. Kemudian mau saya read only. Read only itu kan artinya apa? Cuma bisa dibaca. Ya, saya klik read only-nya, berarti kita nggak bisa ngedit ini nanti. Dia cuma bisa baca. Ini propertiesnya ya dalam sini. Properties. Kemudian misalkan di sini bisa kita atur fontnya. Nah, di propertiesnya sini nanti jenis fontnya seperti apa, size-nya seperti apa, style-nya seperti apa, bisa kita atur di properties ini. Nah, ya. Color ini warna ya. Bisa saya ganti misalkan jadi biru. Ya, itu ngaturnya di properties. Jadi tiap komponen propertiesnya bisa berbeda. Button misalkan. Ini saya klik button, teksnya nggak ada. Nah kan nggak ada teks. Padahal di atas sini tadi kan, ini namanya komponen edit. Ini ada teksnya. Nah, tapi kalau di button nggak ada teksnya. Ya, jadi tiap komponen, ini namanya komponen ya. Tiap-tiap komponen ini berbeda-beda propertiesnya ya. Jadi tergantung tiap komponen. Ini saya kasih warna di mana, misalkan ini colornya nggak ada. Di atasnya ada colornya. Nih, color ada. Kalau di button, colornya nggak ada. Nah, berarti artinya kalau button nggak bisa kita ganti warnanya. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ini bisa kita atur ya. Nah, gitu. Jadi untuk mengganti propertiesnya, klik dulu komponen yang mau diganti. Ini misalkan saya ganti colornya.
Warnanya misalnya saya ganti jadi apa ya? White misalkan. Nah, kayak gitu. Kemudian misalkan lebarnya mau saya ganti, oh lebarnya 20 aja deh. Nah, seperti ini lebarnya 20 pixel ya. Oh, kesedikitan saya ganti jadi 200 width to lebar. Nah, gitu. Ya, jadi untuk mengatur propertiesnya dari tiap komponen ada di object inspector. Dan mengatur event pun di object inspector. Event itu apa? Kalau kita lihat di sini, kalau kita cek, ini ada event on click, on change, ya kan, on enter, on exit. Nah, jadi misalkan kita klik on change, artinya kita masukkan coding di dalam sini. Artinya pada saat komponen ini berubah tuh kan misalkan diketik apa gitu kan, itu codingnya jalan. Atau on click misalkan, kita isikan coding di sini, coding B misalkan, kita isi coding B. Jadi pada saat komponen ini diklik, maka coding B itu jalan. Nanti ya, jadi ini event namanya. Event itu kan kayak apa ya? Kayak kejadian ya, kejadian. Jadi misalkan on double click, kita isi coding C misalkan. Maka pada saat komponen ini di double click, maka coding C akan jalan. Jadi kejadian-kejadian tertentu bisa kita taruh di sini. Jadi kejadian tertentu kita maunya apa, kita tuliskan codingnya di situ. Misalkan on apa ya? Ini ya. Jadi ada on click, on change segala macam. Kalau di button, nah ada on context pop up macam-macam. Ada on key down. On key down ini kan pada saat ditekan apa ya, panah bawah ya, panah bawah. Key press ini pada saat keyboard diklik, pada saat kalian mengetikkan di keyboard. Nah, misalkan kayak gitu ya. Jadi ada kejadian-kejadian yang kita kasih coding, misalkan on click. Jadi pada saat button ini diklik, apa yang akan terjadi? Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu letaknya di object inspector ya. Nah, di sini. Jadi kita bisa mengatur propertiesnya di object inspector dan juga eventnya. Kalau mau run, menjalankan program yang ini, sama kayak Java juga, ada tombol run-nya di atas, kita jalankan. Nah, jadi program kita. Saya klik, tidak terjadi apa-apa. Ini sudah saya klik, tidak terjadi apa-apa karena event on kliknya kosong. Artinya pada saat diklik, dia kan tidak ada coding yang jalan gitu, makanya tidak terjadi apa-apa. Ya, tadi kan on kliknya jalan. Misalkan mau jalan, pada saat diklik berarti kita taruh codingnya di button 1 on click. Kayak gitu. Ya. Nih. Apa lagi ya? Oh, udah habis. Tapi mana udah berikan ya? Udah pulang, Pak. Kalau paling gue mau job aja. Kemudian ada pertanyaan nggak dulu sebelumnya? Sudah cukup jelas belum? Halo. Kita coba contoh ya. Jadi bagaimana kita menggunakan event dan property. Event dan property itu bisa diubah lewat coding. Jadi misalkan kalau kita ingin mengubah tulisan contoh ini, kita menggantinya di mana? Teks ya. Misalkan Ramadhani. Nah, ini kan terganti teksnya. Nah, yang harus kalian perhatikan juga, sama seperti variabel. Variabel itu kan
kalau masih ingat ya, dan seharusnya kalian selalu ingat. Dalam satu form ini tidak boleh ada komponen yang namanya sama. Ya, tidak boleh ada komponen yang namanya sama, seperti variabel. Kalau kita sudah bikin variabel X, kita tidak bisa lagi bikin variabel X, karena namanya sama. Ini namanya harus unik dalam satu form ini. Misal, kalau kalian tahu ini namanya apa? Ini namanya adalah edit 1. Nih. Ya, nih, name-nya bisa muncul di sini. Ini namanya edit 1. Yang ini namanya adalah button 1. Misalkan ini namanya saya ganti, mengganti nama di properties ya. Nah, di sini ada name. Nah, ini mengganti namanya. Ya. Saya ganti juga jadi button 1. Nggak bisa, error. A component name button 1 already exists. Artinya komponen dengan nama button 1 sudah ada. Artinya kita nggak boleh sama. Ya. Boleh nggak kita isi button 3? Ya nggak apa-apa. Nah, ini. Berarti ini namanya nanti akan berubah. Jadi button, ulun mau curhat tentang TA ulun. Oke deh nanti. Ngerti? Jadi di dalam satu form itu semua komponen namanya harus berbeda. Dia harus unik. Sama seperti variabel. Ya. Ini name-nya button 3, bisa kalian lihat di sini di object inspector, ini namanya, atau di sini, atau di bagian sini di name-nya. Nah, ini namanya adalah edit 1. Oke, sekarang kita coba bagaimana mengubah properties lewat coding. Misal, pada saat button 1 saya klik, maka tulisan yang muncul di sini adalah pemrograman visual. Misal ya, saya kecilin dulu. Nah, misal pada saat button ini saya klik, maka tulisan di sini akan berubah menjadi pemrograman visual. Caranya adalah, berarti pada saat button ini diklik, artinya kita taruh coding di bagian apa? On click. Ya, jadi pada saat button ini diklik, maka apa yang akan terjadi? Cara menaruh codingnya adalah, di sini kan kalian klik on click, double klik di sini. Di on clicknya kalian double klik. Nah, jadi dia akan otomatis masuk ke kode editor. Kalau kalian lihat di sini prosedur button 1 klik. Nah, artinya prosedur ini jalan kalau button 1 itu diklik. Itu fungsinya event. Event itu kejadian. Letaknya kalau di apa kemarin kita belajar Eclipse ya. Kalau kita belajar Eclipse ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tapi kalau di Delphi diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Ya. Nah, pada saat button 1 kita klik, maka tulisan di edit 1 akan berubah. Caranya, edit 1, ini kan edit 1, berarti artinya apa yang terjadi dengan edit 1, dot text, titik 2 sama dengan pemrograman visual. Nah, kayak gini. Jadi pada saat button 1 diklik, maka properties dari edit 1, properties text ini, isinya adalah pemrograman visual. Jadi kalau kalian di Eclipse kemarin makainya sama dengan, kalau di Delphi bahasa Pascal yang dipakai adalah titik 2 sama dengan. Ya, ini mungkin perbedaan bahasa, jadi sintaknya pun berbeda. Kemarin kalau kita di Eclipse kita belajar kayak gini ya, sama dengan. Nah, tapi kalau di Delphi titik 2 sama dengan. Jadi propertiesnya edit 1, properties teksnya kita isikan dengan pemrograman visual. Kenapa di sini pakai petik?
Ya, penjelasannya sama. Karena edit 1 itu pasti string. Makanya kita harus pakai ketik. Kita coba jalankan. Ya, ini jalan ya. Kita klik, nah kan teksnya akan berubah. Gimana? Misalkan yang ini name-nya saya ganti. Name-nya saya ganti ya. Misalkan edit tulisan. Nah, yang ini name-nya saya ganti edit tulisan. Kalau saya jalankan error kenapa? Ada yang tahu? Itu Pak, karena di situ edit 1 Pak. Iya betul ya. Mungkin sudah paham ya. Mungkin sudah ngerti lah. Jadi di sini dia harus kita menuliskan name-nya. Karena name-nya adalah edit tulisan. Maka di sini kita tuliskan name-nya juga. Yang maksudnya apa sih yang mau berubah? Nah, name-nya yang mana sih yang mau berubah? Yang ini. Nah, gitu. Dan mungkin satu lagi perbedaannya antara Delphi dan Eclipse, bahasa Pascal dan bahasa Java. Bahasa Pascal tidak case sensitif. Jadi kalau kalian tulisnya sambil marah-marah nggak masalah. Misalkan kalian tulis name-nya di sini adalah, kita balik ke desainnya ya. Edit tulisan, huruf E dengan huruf T-nya kapital. Kalau di sini kalian tulis hurufnya kapital semua, lagi marah-marah misalkan, dia nggak masalah karena tidak case sensitif. Asal tulisannya sama. Bisa nggak? Tetap bisa jalan. Ya. Karena apa? Karena Pascal tidak case sensitif. Jadi tidak memperhatikan besar hurufnya, besar atau kecilnya huruf. Itu tidak diperhatikannya. Berbeda dengan Eclipse kemarin, kalau kita kapital semua, nulis variabel, maka pada saat memanggil harus kapital semua. Sekarang beda, ya. Jadi nggak masalah. Yang penting tulisan bacaannya sama gitu loh. Tulisannya berbeda ya nggak apa-apa. Misalkan E-nya yang kecil kita balik, edit tulisan. Nggak apa-apa, nggak masalah, masih tetap bisa jalan. Nah, ya. Jadi kemarin di Eclipse kalian ketemu case sensitif, sekarang enggak. Jadi mungkin lebih mengurangi typo ya. Mungkin di Eclipse kemarin mungkin ada error karena typo, kalian nulisnya berbeda. Sekarang kalau nulisnya berbeda tidak masalah. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya. Apa itu? Kan di Java kemarin tuh menggunakan menggunakan tipe data loh. Kalau Ya. di bahasa pemrograman Pascal ini menggunakan tipe data juga Kak, Pak? Semacam Iya betul. Dalam bahasa pemrograman Pascal juga dikenal dengan tipe data yang biasa dipakai string. Sudah tahu string? Sudah, Pak. Tahu ya. Iya. Integer dipakai juga. Integer nulisnya integer. Kalau di bentar. Integer. Nulisnya gini ya. Kalau di Java kemarin kita nulis int. Kalau di Pascal kita nulisnya lengkap integer. Nah, kemudian tipe data float juga dikenal di sini. Tidak dikenal. Real. Ya. Float itu real. Jadi kalau di Java kalian kenalnya float, di sini kita pakai real. Double dikenal nggak ya? Oh dikenal ya. Double tetap sama. Tipe data double ada. Kemudian yang float diganti dengan tipe data real. Juga ada tipe data ada. Kemudian char juga. Char itu ya seperti ini juga sama. Kemudian boolean juga sama. Ya.
Jadi yang berbeda antara dengan, jadi memang tetap tipe data itu dipakai juga di Pascal, juga ada bedanya tipe data. Cuma perbedaannya adalah sintaknya aja. Kalau di Java kita nulisnya int, di Pascal kita nulisnya integer. Gitu ya. Dan nggak usah, maksudnya nggak usah panik, tipe data juga dipakai kok di sini. Sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Variabel, kalian masih ingat variabel? Masih ingat? Di Java kemarin kita deklarasi variabel seperti ini ya, biasanya mungkin string nama. Iya nggak? Ya kan, kalau kalian deklarasi variabel di Java. Nah, di DLP ini deklarasi variabelnya berbeda dengan di Java. Kalau di Java, kalian bisa deklarasi variabel dimanapun. Misalkan di sini, int nomor, misalkan kayak gitu ya. Kemudian di bawah sini string nama. Ya. Kemudian di bawah sini lagi ada double tinggi badan misalkan. Ya, badan. Nah, itu di Java. Kalau di DLP tidak bisa seperti ini. Deklarasi variabel itu punya tempat khusus. Jadi dia tidak bisa, kita tidak bisa deklarasi sembarangan. Mohon maaf. Jadi letak deklarasi di DLP ada letak kata sendiri, yaitu di atas begin. Jadi kita harus menuliskan dulu var. Nah, seperti ini. Nah, jadi mendeklarasikan variabel bagiannya di sini, di antara var dan begin. Jadi sebelum dimulai algoritmanya, kita harus deklarasikan dulu variabel yang mau kita pakai. Deklarasinya pun berbeda. Kalau misalkan kita deklarasi string nama di Java dulu, kayak gini kan, kita membuat sebuah nama variabel dengan nama, kok nama ya, alamat aja deh. Kita membuat variabel dengan nama alamat, tipe datanya adalah string. Kalau di DLP, cara deklarasinya seperti ini. Jadi yang perlu dituliskan adalah nama variabelnya dulu. Alamat, kemudian titik 2, string. Kayak gitu. Ya. Usia, titik 2, integer. Nah, ini deklarasi variabelnya. Kemudian tinggi badan, titik 2, real. Ya. Jadi perbedaan sintak dan perbedaan letak. Letaknya kalau Java bisa kita deklarasikan di mana aja. Tapi kalau di DLP letaknya di atas, di bawah var. Jadi kita ketik dulu var-nya. Sebelum begin, ini letak deklarasi variabel. Misal, alamat titip obat KB. Titik 2 sama dengan Jalan Ayani. Nah ini ya, jangan lupa di DLP kita pakai titik 2 sama dengan untuk mengisikan nilai. Kalau di Java kita pakai sama dengan aja. Kalau di DLP kita pakai titik 2 sama dengan untuk mengisikan nilai. Kemudian edit tulisan. Oh ini kita alay, ini agak susah ya alay. Edit tulisan .text isinya adalah alamat. Nah kayak gini bisa ya. Jadi ini adalah variabel. Deklarasinya letaknya di atas begin. Kita coba jalankan. Nah, gitu. Ya, jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan antara Eclipse dan DLP di masalah sintaknya atau di masalah cara penulisannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kalau misalnya itu kan alamat kan string, Pak. Kalau misalnya alamat
alamat sama tinggi badan tuh Pak di string itu gimana Pak? Koma aja apa atau gimana? Oke, kita coba usia. Kalau usia kan bukan string. Sama seperti Japa bisa langsung masuk angka. Ya, tidak usah pakai petik. Kalau real tinggi badan titik 2 sama dengan bisa misalkan 1,7 meter misalkan ya. Nah, komanya pakai titik ya. Sama seperti Japa, yang string aja yang pakai petik. Petik 1. Misalkan berat badan 49. Kenapa merah? Karena berat badan karena di variabel Pak. Iya betul, karena berat badan tidak dideklarasikan. Seharusnya dideklarasikan di atas ini ya. Misalkan integer, berat badan bisa pakai koma atau bisa kita tambahkan satu baris lagi, terserah senyamannya. Ya, nah kayak gitu. Mirip kan ya sama Java, cuman yaitu kalian mungkin belajar beda sintak aja, beda bentuk penulisannya. Algoritmanya sama. Dan ini mungkin lebih rumit karena kita menggunakan tampilan. Di Java kemarin kan nggak begitu pakai tampilan. Nah, bagaimana cara kita ini bagaimana mengganti button 1 ini tulisannya teksnya nggak ada. Caranya di bagian caption. Nah, jadi kalau kita ubah captionnya tombol. Di caption boleh pakai spasi ya. Di caption boleh pakai spasi. Di name nggak boleh. Ini namanya apa? Nama komponennya, name komponennya. Apa namanya? Apa? Button 1 Pak. Apa? Apa? Button 1. Button 1 ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah name-nya ya. Name-nya tetap button 1. Walaupun caption-nya saya ganti. Jadi caption itu sama seperti teks di sini, apapun tulisannya, tapi name-nya tetap button 1. Ya. Jadi di sini ada teks properties-nya, di sini kalau mengganti tulisannya adalah caption. Nih, caption. Ya. Jadi di caption boleh pakai spasi. Di name tidak boleh pakai spasi. Nah, contoh lagi misal, ini kan pada saat saya klik, tulisan di sini berubah. Nah, sedangkan yang saya mau, misalkan pada saat saya klik, tulisan di button 3 ini berubah jadi tombol 3. Berarti codingnya apa yang ditambahkan? Pada saat ini diklik, tulisan button 3 ini akan berubah jadi tombol 3. Apa yang ditambahkan? Ada yang bisa menerka? Ada yang bisa mengira-ngira? Kita tuliskan dulu name-nya yang mau berubah. Ya. Apa tadi yang mau dirubah? Name-nya adalah? Button 3 Pak. 3. Titik caption adalah kita ganti tulisannya jadi tombol 3. Ini boleh pakai spasi ya. Nih, coba jalankan. Nah, berubah ya. Ini diklik, tidak terjadi apa-apa karena event on click-nya tidak ada. Ini event on click-nya ada. Ya, button 1 klik. Artinya pada saat button 1 diklik, maka terjadi ini. Coding ini akan jalan. Nah, ada pertanyaan kah? Gampang ya? Sebentar ya, saya mau minum dulu. Kering tenggorokan saya.
Ada lagi mau ditanyakan? Cukup jelas? Misalkan ini saya ganti jadi alamat. Maka yang berubah apa? Pada saat saya klik apa yang berubah? Di button 3 berubah jadi itu Pak, Jalan Ayani. Iya betul. Simple ya. Iya contoh satu sih simple. Seperti biasa. Ya saya rasa mungkin mengulang lagi ya materi kita yang sebelumnya algoritma. Cuman saya kenalkan perbedaan sintak antara Eclipse dan Delphi. Nah, di modul ini nanti penulisannya, penulisan komponen nanti akan seperti ini. Ya, misalkan komponen label 1. Ya, misalkan ada tabel seperti ini di modul, komponen label 1 misalkan tab standar. Komponen label 1 tab standar, artinya kita tambahkan ini tab standar, kita tambahkan t-label. Nah, ini ya label 1. Ini ya, label 1. Kemudian propertiesnya font titik color. Kita cari font. Nah, kita tambah kalau ada titik itu kan kita cari color di sini. Nah, ini kan font color. Kemudian value-nya adalah CL black. Nah, artinya color-nya kita ganti jadi CL black. Ini CL black. Nah, kayak gitu. Ya. Nanti cara membaca tabelnya seperti ini. Kemudian ini lagi. Bentar saya hapus dulu biar nggak bingung. Biarinlah. Kemudian font style FS bold true. Kita cari fontnya dulu, dapat. Kemudian style, ya kan? Style. Nah, ada lagi. Kemudian FS bold. Kita ganti jadi true. Nah, ini. Oh, ini salah, label. Nah, jadi bold. Ya, cara membaca tabelnya nanti seperti itu. Kalau parent, sih kan ada parent kan? Parent itu adalah induknya. Kalau dalam bahasa kita itu induk, orang tua. Jadi letaknya label 1 ini di bawah form 1. Nah, ada di dalam form 1. Itu parent. Ya, cara membaca tabelnya. Parentnya berarti artinya label 1 ini letaknya ada di form 1. Kemudian kita buat lagi grup box 1 di tab standar. Ini bisa dicari ya, grup box. Nah, kita buat grup box 1. Nah, ini grup box. Grup box 1 parentnya adalah form 1. Dia berada di form 1. Ini saya hapus biar nggak bingung. Saya hapus aja. Edit, delete. Nah, gini ya. Jadi label 1 ada parentnya adalah form 1. Kemudian grup box 1 parentnya adalah form 1 juga. Nih cara bacanya ya. Captionnya kita ganti jadi departemen. Grup box 1, kemudian properties cari caption. Nah, ganti dengan departemen. Nah, kayak gitu. Kemudian kita buat label 2. Parentnya adalah grup box 1. Artinya label 2 ada di dalam grup box 1. Kita buat cari label. Ini klik. Taruh di dalam grup box 1. Nah, kayak gitu. Kalau di struktur seperti ini. Label 2 parentnya adalah grup box 1. Itu indukannya lah orang tuanya. Jadi cara membaca di modul nanti akan muncul sering tabel seperti ini ya. Jadi saya ajarin cara bacanya dulu. Ya. Nih label 2
di dalam group box 1, artinya parentnya group box 1, captionnya bagian. Kita cari propertiesnya caption, ganti dari jadi bagian. Nah, gitu. Kemudian apalagi edit 1 ada di dalam group box 1. Kita terus edit, ini komponen editing ini ya, yang isian. Nah, ini edit 1. Ada di dalam group box 1. Kemudian teksnya kosong. Kita cari teks, kita kosongkan. Cara baca tabelnya. Apalagi label 1, label 2. Oh, parentnya nggak ada ini. Seharusnya form 1 deh ini. Nanti sekalian sambil saya perbaiki. Atau group box 1 saya lupa. Nanti kita lihat aja tampilannya. Ya. Ngerti ya cara membaca tabelnya nanti di modul nanti seperti itu. Kalian cek dulu parentnya di mana, dia letaknya ada di bawahnya apa. Kemudian propertinya ini bisa kalian lihat, ini nilai propertinya, value-nya. Ya. Font, style, FS italic, true. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini mungkin saya perbaiki dulu. Modulnya ini kan modul Pak Roni Faslah dulu. 2013. Karena beliau masih pakai Delphi 7 dan kita pakai Delphi 2010. Nanti mungkin saya update dulu modulnya. Kemudian saya bagikan ke kalian. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ngerti kan ya baca tabelnya itu? Nanti tabel yang seperti ini akan banyak muncul di latihan-latihan. Putus-putus di sini hujan. Mana ya tabelnya? Nah, ini misalkan. Komponen 1, tabnya berarti tab standar. Berarti cari di bagian standar. Nih, standar. Apa tadi? Label 1. Oh, ini. Kayak label. Nah, gitu kan. Nanti kalau namanya berubah jadi label 2, ini kan name komponennya ya. Di komponen ini adalah name-nya. Nah, cara bacanya. Oh, ini berarti parentnya form 1, letaknya di form 1, kemudian propertinya colornya black, kemudian boldnya true, kayak gitu. Nah, ini kan juga. Nah, komponen form 1, yang mana yang kalian klik? Ini adalah komponen form 1. Nih. Ya, kalian klik ini aja bisa. Ini komponen form 1. Kemudian propertiesnya position PO desktop center. Cari position kemudian PO desktop center. Nih, apa yang terjadi pada saat di run, dia berada di tengah-tengah langsung. Oh, codingnya masih ada, nggak ikut terhapus. Terhapus deh. Nah, itu kan. Tadi propertiesnya yang PO position, PO desktop center artinya pada saat dijalankan posisinya langsung di tengah-tengah desktop. Nih, PO desktop center dia langsung berada di tengah. Ada pertanyaan lagi? Ini bisa aja kalian blok, kemudian kita geser, tarik ke atas kan bisa sekalian. Nah, untuk mengatur tampilannya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang pengenalan Delphi? Bapak bisa ulang new project-nya tuh lah Pak. Tadi ketinggalan yang awalnya aja Pak. Oh iya benar-benar. Ya, pada saat kalian bikin new project, ini saya close all ya. No. Nah, jadi kan seperti ini tampilannya ya. Jadi mohon diingat ya semuanya, tolong perhatikan. Untuk pertama kali membuat project, pertama kali, sama kayak Java, kita harus punya yang public main, public static void main itu kan. Nah, jadi di Delphi juga untuk pertama kali kalian pilih file, new, pilih yang VCL form.
VCL Form Application. Nah, itu untuk yang pertama kali buat. Jadi ini semacam kalau di Java semacam kayak public static void main-nya. Jadi kan di Java kemarin kita untuk pertama kali bikin project yang diklik ini. Nah, ya jangan lupa VCL Form Application. Nah, kalau sudah ada, kita bisa membuat lagi form baru dengan cara pilih yang form aja. Ya, jadi untuk pertama kali buat project, pilih yang VCL Form Application DLP. Ini semacam jadi public static void main-nya ini. Ada lagi mau tanyakan? Kalau misalkan kalian pilih VCL Form Application, berarti muncul ininya, bisa kalian run. Nah, akan muncul run. Tapi kalau misalkan kalian nggak pilih itu, misalkan kalian salah pilih langsung yang Form DLP, ini nggak bisa di run. Ya. Jadi untuk pertama kali VCL Form Application. Ada lagi mau tanyakan? Pak, misalnya bikin form 2 kayak apa, Pak? Untuk bikin form 2, Iya, Pak. kita sudah bikin form 1 kan di VCL Form Application ya kan? Iya, Pak. Untuk bikin form 2, tinggal new form aja lagi. Nah, jadi form 2. Oh, iya. Nah, ini kan ada unit 1, form 1, ini ada unit 2. Jadi nanti ada dua file. Unit 1 ini untuk file form 1, unit 2 untuk file form asal yang pertama VCL Form Application dulu. Kita membuat yang form selanjutnya, misalkan form 3. Nah, itu aja. Ya. Ini form 3. Untuk pindah-pindah form nanti di modul ada diajarkan ya. Misalkan dari form 1 mau pindah ke form 3, tampilan baru bisa, tapi nanti ada kok. Ada lagi mau tanyakan? Jadi kalau di DLP itu ya, form itu disimpan dalam nama unit ini ya. Ini unit 1 berarti untuk form 1. Ini filenya nanti .pas jadinya, .pas. Kalau di save. Ini unit 2, ini unit 3. Ada lagi mau tanyakan? Sudah cukup? Jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin sekian dulu ya perkenalan DLP-nya untuk hari ini. Harapan saya minggu depan semua sudah terinstall DLP. Kalau ada masalah bisa menghubungi saya lewat Japri atau lewat grup, atau bisa langsung datang ke jurusan biar saya bantu untuk install DLP-nya. Ya, jadi memang nanti selama 1 minggu ke depan mungkin saya ada langsung mengirimkan modul ke kalian, dan Selasa depan mungkin kita coba cek kerjaan kalian langsung ya. Jadi harapan saya dalam waktu dekat ini kalian sudah menginstal DLP masing-masing di komputernya dan bisa jalan dengan baik, maksudnya dengan cracknya ya, karena ini aplikasi berbayar jadi harus kita crack dulu ya. Mungkin yaitu dalam waktu dekat karena kita mengejar 41 latihan dalam 1 semester. Jadi itu mungkin dalam waktu dekat saya kirimkan modul kalian, silakan coba, kemudian kirim, silakan coba. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Siap, Pak. Oke, ya. Jadi yang belum diinstal, saya harap di DLP-nya ya, di 2010 minimal, kalau DLP 2010 ke atas nggak apa-apa. Kalau kalian dapat dari internet atau segala macam. Cuman di Google Drive itu sudah saya kasih DLP 2010 ya.
Baik, mungkin saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti modulnya ada aja, saya bagikan di, entah saya taruh di MS Team, kemudian nanti saya infokan ke grup kalian juga, misalkan ada materi yang saya taruh di MS Team, ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya mohon maaf juga atas keterlambatan dan misalkan dalam penyampaian ada kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih banyak Pak. Makasih Ya. banyak Pak. Stay healthy Pak. Yuk. Dip. Nah, kenapa? Diapain batu lagi tuh? Caranya tuh. Kenapa? Itu nah di grup tuh nah. Dipindah ke apa lagi pas sudah diinstal barang tuh? Oh iya, dipindah. Ya memindahnya ke Dida. Karena Pak. Caranya yang apa tuh? Yang crack tuh kah? Ke Dida. Itu Kayak- buka yang DLP 2010 ikam tuh nah, ada paling atas namanya Decrack apa gitu nah. Decrack 2010 gitu. Itu kalau sambil online. Kan kada boleh bro. Kada boleh pakai data lah. Boleh lah. Aku pakai data ya. Ya coba bang lah. Aku search deh. Sambil mendengar lagu. Cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Lepas segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku. Harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan. Sempatkanlah. Tanpa kesal dan amarah,
sedetik menunggumu di sini. Seperti seharian berkali kulihat jam di tangan demi membunuh waktu. Tak kulihat tanda kehadiranmu yang semakin meyakiniku. Kau tak datang tanpa kesal dan amarah. Seluruhnya ada di benak. Tandai seketika hati yang tak berbalas oleh cintamu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang bahwa hatiku kecewa. Tandai seketika hati yang tak berbalas oleh cintamu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang bahwa hatiku kecewa. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan hatimu, seperti aku mencintaimu. Sayangi aku dengan kasihmu, seperti aku menyayangimu. I will be the last for you, and you will be the last for me. I will
indahnya cinta kita yang tak ingin ku akhiri. Kau pergi tinggalkanku. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Memang takkan mudah bagiku untuk lupakan segalanya. Aku pergi untuk dia. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Dia. Oh, yeah. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Oh yeah. Tak bersama dia. Mungkin aku
jangga, aku mungkin tak selalu ada. Ini diriku apa adanya. Satu yang ku pinta, yakini dirimu. Hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan untukmu, lebih dari semua kata cinta untukmu. Satu yang ku pinta, yakini dirimu. Hati ini milikmu. Satu yang ku pinta, yakini dirimu. Hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan lebih dari semua kata cinta adanya. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Bukan salahmu, apa dayaku. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku.
kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu, kisah kita berakhir di Januari. Dengarkan lagu ini, melodi ritmika nanti dia, kisah kita berakhir di Januari. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap tepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan indah bersamamu tinggal mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita.
sepi, benakku melayang pada kisah-kisah. Oh yeah. Kenangan yang indah bersamamu hingga mimpi. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang romans dikemang takkan ku lupakan. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku kau selalu ada.
tanpamu aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenalmu. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang akan terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejakku yang akan terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Akan terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Dan bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam, kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Dan caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh, oh. Dan
jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usaplah juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, oh, oh. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Seperti yang pergi tak akan kembali, dan ku mencari cinta yang hilang, kapankah kembali? Oh,